Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berbicara tentang bisnis bersistem, ya. Yakni memahami bisnis bersistem yang bisa memberikan penghasilan pasif. Nah, pilihan menjalani hidup itu ada 3, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bekerja sementara, ya, beberapa tahun saja, kemudian bisa pensiun, kaya dan makmur. Orang-orang ini biasanya bekerja dengan sistem, ya, bisa dengan membangun sistemnya, membeli sistemnya, atau menjalankan sistem bisnis yang sudah teruji selama puluhan tahun. Nah, pilihan yang kedua adalah bekerja 30-40 tahun, ya, seperti umumnya sekarang yang banyak terjadi pada kebanyakan orang. Kemudian pensiun, ya, dengan penghasilan yang terus menurun. Nah, ini dialami oleh sebagian besar orang dalam bidang pekerjaan, ya, seperti karyawan dan pegawai, gitu ya. Pilihan yang ketiga itu adalah bekerja seumur hidup sampai akhir hayat. Ini karena adanya keyakinan bahwa bekerja itu mulia, gitu ya. Sampai tua pun masih bekerja. Sehingga seringkali ketika kita melihat orang tua bekerja itu kita merasa kagum, gitu ya. Padahal kan sebenarnya berat bagi orang tua tersebut, ya. Nah, bekerja seumur hidup sepanjang hayat itu bisa di satu bidang pekerjaan, ya. Bisa juga di berbagai bidang pekerjaan seperti profesional ataupun self-employed, ya, bekerja dengan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, apa desain kita? Ya, desain kita seperti apa? Kebanyakan dari kita ya di Indonesia ini tidak didesain untuk menjadi entrepreneur atau pebisnis. Karena apa? Karena kaum pribumi ya yang menjadi mayoritas di Indonesia ini itu memiliki cita-cita menjadi priayi ya. Dan jalannya adalah sekolah setinggi mungkin, kemudian mendapatkan pekerjaan yang bagus ya, sehingga bisa naik kelas ya, baik secara ekonomi maupun sosialnya. Nah, biasanya mereka itu tidak begitu mempertimbangkan ya berapa penghasilannya. Yang penting adalah status yang jelas. Ya. Nah, kita oleh keluarga, lingkungan, bahkan oleh sistem pendidikan lebih cenderung didesain untuk menjadi pegawai, menjadi karyawan, ataupun profesional. Ya. Dan seseorang yang menjalani kehidupan sebagaimana desainnya itu akan hidup untuk menjalani fase kehidupan yang pada umumnya, ya, mulai dari ya sekolah, kemudian bekerja, berkarir, dan kemudian pensiun, gitu ya. Nah, ada sebagian dari mereka yang terserap di dunia kerja, namun tidak puas dengan penghasilan dan pekerjaannya, ya. Kemudian ya membuka usaha ya, dengan harapan bisa menambah penghasilannya. Nah, sebagian besar yang lain ya itu ada yang tidak terserap di dunia kerja. Ya, sebagian besar lain menganggur ya dan mulai banting setir ya dan belajar bisnis. Gitu ya. Nah sayangnya bukannya mendapatkan tambahan penghasilan ya, sebagian besar dari mereka yang nyambi membuka usaha atau banting setir membuka bisnis malah bangkrut ya, merugi bahkan menanggung banyak utang. Nah, hal ini terjadi ya sebagian besar karena memang mereka tidak didesain untuk menjadi pebisnis. Beda desainnya ya. Ibarat sebuah mobil yang didesain untuk berjalan di darat, kemudian ingin terbang ya seperti pesawat. Tentu hidupnya akan tersendat-sendat ya. Naik turun ya, loncat-loncat dan segala macam. Nah, untuk merubah desain tersebut itu memang memerlukan usaha yang keras. Jadi bukan tidak mungkin kita bisa merubah desain kita, gitu ya. Untuk dapat hijrah secara mental, ya memang diperlukan sebuah niat, sebuah keteguhan, sebuah keyakinan, ya. Perlu latihan merubah pola pikir, sikap mental dan tindakan yang berbeda dengan desain sebelumnya, gitu kan ya. Selain itu diperlukan sebuah lingkungan dan pengaruh baru yang positif, Bapak Ibu ya, agar seseorang itu bisa tumbuh dan berkembang. Napoleon Hill ya dalam bukunya Think and Grow Rich itu menyebutkan
lingkungan ini sebagai mastermind. Nah, selanjutnya adalah diperlukan adanya seorang mentor, Bapak Ibu, atau coach ya, atau penunjuk arah lah ya, agar arah transformasi dirinya itu menjadi lebih terarah. Karena dipandu oleh mereka yang sudah terbukti berhasil melakukan transformasi diri. Cara ini akan mempercepat ya 3-5 kali lipat seseorang bisa melakukan transformasi diri jika dilakukan oleh bimbingan seorang mentor atau seorang coach. Nah, apa perbedaan Bapak Ibu orang biasa dan orang kaya? Ya, orang biasa itu bekerja mencari uang, ya. Orang kaya itu bekerja membangun aset. Ini adalah pelajaran yang kita dapatkan ya kemarin dalam pembahasan tentang hukum-hukum keuangan. Nah, orang kaya itu memiliki dua kelebihan, yakni cerdas secara finansial dan ahli atau pintar membangun sistem dan jaringan. Sedangkan orang biasa itu kebalikannya ya, tidak cerdas finansial dan tidak piawai dalam membangun sistem dan jaringan. Ya, biasanya orang biasa itu pintar menghabiskan uang. Ya, itu ya. Nah, orang biasa itu tidak aman secara keuangan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena asetnya itu adalah dirinya sendiri. Berbeda dengan orang kaya ya, asetnya adalah sistem yang melibatkan banyak orang yang bekerja menjalankan sistem tersebut. Gitu ya. Nah, kalau kita semua ingin aman secara finansial, ya, maka Anda perlu meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran Anda untuk mulai membangun aset bisnis Anda sendiri. Nah, aset bisnis ya itu adalah sumber penghasilan pasif ya. Aset bisnis apa yang Anda pilih itu tergantung kepada apa yang sekarang Anda miliki. Baik itu modal, baik itu usia ataupun keterampilan Anda, ya. Nah, jenis aset bisnis itu ada 3 Bapak Ibu. Ya. Ada yang didapatkan dengan membangun sistem bisnis ya, dalam artian korporasi. Ada yang didapatkan dengan membeli sistem bisnis dengan atau biasa disebut dengan franchise ya. Tentu perlu modal yang besar karena ini franchise yang bersistem. Kemudian ada yang aset yang didapatkan dengan menjalankan sistem bisnis atau networking atau personal franchise. Kita tinggal menjalankan sistem bisnis yang sudah proven selama puluhan tahun. Nah, ini adalah 3 jenis bisnis bersistem yang bisa memberikan penghasilan pasif, Bapak Ibu. Nah, korporasi ya itu adalah sebuah bisnis besar ya, di mana struktur organisasinya sangat kuat. Ada jajaran direktur, ya, ada pemiliknya, biasanya menduduki posisi sebagai komisaris ya. Kumpulan dari bisnis korporasi itu disebut holding atau konglomerasi. Nah, pemiliknya itu disebut dengan konglomerat. Sedikit sekali ya orang bisa menjadi konglomerat ini. Hanya sedikit orang yang akhirnya bisa membangun bisnis besar dan autopilot seperti itu. Mereka pada awalnya sama ya, memulai dari membangun bisnis, kemudian membangun sistemnya. Perlu jatuh bangun berpuluh-puluh tahun ya Bapak Ibu ya, dan menunda kenyamanan dan langkah berat lainnya, sikap berat lainnya. Ya, barulah sistem itu bisa jadi. Nah, kemudian waralaba ya adalah sebuah model bisnis yang baru sebenarnya, muncul di pertengahan abad 20-an. Dimulai dengan restoran McDonald itu ya, yaitu ada sebuah bisnis yang membangun sistem, ya, kemudian setelah jadi dan proven terbukti, sistemnya itu dijual, ya, sehingga setiap orang itu bisa memiliki bisnis yang sama, sistemnya sama, gitu kan? Perlu ratusan juta bahkan miliaran Bapak Ibu ya untuk bisa memiliki bisnis waralaba bersistem seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah network ya atau personal franchise ya. Bisnis ini digolongkan dalam bisnis prosumer atau profitable consumer, di mana kita mendapatkan uang di saat kita mengeluarkannya. Gitu ya. Nah, bisnis ini diawali akhir abad 19 ya, yang dipelopori oleh Avon, yaitu bisnis kosmetik ya, yang mengadakan penjualan langsung dari pabrik ke konsumen. Gitu ya.
keuntungan yang tadinya untuk agen, distributor, pengecer, dan iklan itu kan, kemudian diberikan ke pelaku yang sekaligus menjadi konsumen mereka. Nah, Bapak Ibu, apa pilihan Anda saat ini? Ya, yang pertama biasanya tidak mau berubah, ya, maunya hidup seperti kebanyakan orang. Ya. Biasanya ini untuk membela diri sebenarnya ya dari ketidakmampuan dan kemalasan. Mereka selalu berfilosofi tentang uang dan kekayaan. Misalnya, untuk apa kaya kalau tidak bahagia? Lebih baik miskin asal bahagia. Nah, dan self-talk negatif lain tentang kemakmuran yang sebenarnya semakin menjauhkan mereka dari kekayaan dan kemakmuran. Padahal sebenarnya mereka ingin makmur sebenarnya, namun frustasi karena tidak bisa mencapainya. Nah, kemudian yang kedua adalah ingin berubah ya, dengan cara membuat goal baru dan memperjuangkannya. Nah, cara ini memang lebih rumit ya Bapak Ibu ya, karena harus melawan egonya sendiri, merubah sikap mentalnya, dan melakukan apa yang tidak disukai dan mungkin tidak pernah dilakukan sebelumnya. Nah, apa itu kaya sejati? Ya, kemarin sudah disinggung ya masalah kaya sejati ini. Kita akan pertajam lagi. Nah, untuk bisa merubah nasib menjadi kaya sejati ya, kita harus memiliki penghasilan pasif yang lebih besar dari biaya hidup. Dengan kata lain apa? Ya, kita harus mulai menyeberang dong dari kuadran kanan ke kuadran kiri. Dari kuadran employee dan self-employed ke kuadran bisnis dan kuadran investor. Seperti yang direkomendasikan oleh buku-buku pengembangan diri dan buku-buku keuangan. Nah, sayangnya Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa seperti kaya sejati ini adalah hal yang sangat luar biasa yang hanya didapatkan dengan usaha yang juga luar biasa. Ya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh hukum kompensasi atau hukum alam tabur tuai. Kita ya mendapatkan sebanding dengan nilai kontribusi kita. Jika kita menanam sesuatu yang baik, maka kita akan menuai sesuatu yang baik pula. Dan itu berlaku sebaliknya. Biasanya banyak orang yang menginginkan menjadi orang yang kaya sejati. Namun memang hanya sebagian kecil yang berani membayar harganya. Meskipun sebenarnya harga yang paling mahal itu adalah melawan dirinya sendiri untuk keluar dari zona nyaman. Nah, ada dua cara Bapak Ibu ya untuk bisa jadi orang yang kaya sejati. Gitu ya. Yang pertama, jika Anda masih muda, ya, usianya mungkin di bawah 30 tahun, memiliki modal yang cukup dan memiliki keterampilan bisnis, maka mulailah membangun bisnis Anda sendiri. Membangun sistem ya memang tidak mudah ya. Dibutuhkan waktu belasan tahun ya untuk membangun sebuah sistem hingga menjadi autopilot. Memang ya tingkat keberhasilan bisnis startup baru dalam 10 tahun itu hanya 0,1%. Seperti yang pernah dilaporkan oleh majalah Bisnis SWA. Namun siapa tahu ya Anda bisa menjadi yang 0,1% itu ya dan menjadi miliarder karena berhasil membangun bisnis hingga autopilot. Pilihan yang kedua, Bapak Ibu, ya, ini pilihan kebanyakan orang ya. Karena hanya orang-orang yang spesial, orang-orang yang terpilih lah yang bisa membangun sistem bisnis. Nah, pilihan yang kedua ya, jika usia Anda itu sudah di atas 30 tahun, ya, apalagi lebih ya, 40 misalkan, 50 misalkan. Kemudian tidak memiliki modal yang cukup, serta tidak memiliki keterampilan bisnis, maka opsi atau pilihan yang paling mungkin untuk mendapatkan penghasilan pasif dan bisa kaya sejati adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan yang sudah bersistem, sudah autopilot. Dengan cara apa? Dengan cara membeli sistemnya, seperti franchise tadi, atau menjalankan sistem bisnis perusahaan yang sudah proven selama puluhan tahun. Nah, itu dua pilihan kita agar kita bisa kaya sejati. Bapak Ibu, itulah mungkin wawasan kita, pengetahuan kita tentang bisnis bersistem yang bisa menghantarkan kita menjadi orang yang kaya sejati, yang memiliki penghasilan pasif yang lebih besar daripada kebutuhan hidup.
Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.